Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Restu Hadiwijaya. Di video kali ini saya akan mencoba membahas Cosmos. Cosmos lagi. Kenapa? Karena saya menemukan 3 berita yang saya pikir cukup menarik untuk dibahas. Tapi seperti biasa, ingin saya tekankan dulu bahwa ini bukan video saran investasi. Ini bukan video ajakan untuk membeli suatu cryptocurrency, terutama Cosmos, terutama tokennya Atom. Bukan ya, ini bukan ajakan untuk membeli Atom. Teman-teman harus riset sendiri, harus mandiri, harus dior. Karena kenapa? Karena profit and loss teman-teman itu tanggung jawab teman-teman sendiri. Kemudian juga terakhir, selalu saya tekankan juga, jangan langsung percaya kepada video ini. Karena kenapa? Karena saya juga belum tentu benar. Oke, kita nggak perlu lagi basa-basi, kita bahas Cosmos sekarang. Sebelum kita mulai pembahasan tentang Cosmosnya, saya ingin minta maaf dulu kepada teman-teman yang request tentang Fact Token. Mohon bersabar, mohon tunggu dulu. Saya masih butuh waktu untuk mencari informasi lebih detail. Karena kenapa? Karena sejak video saya tentang Fact Token yang di sini nih, itu semakin banyak atau semakin ada perubahan ya. Maksudnya perubahan itu dalam artian positif, banyak pengembangan baru di dalam ekosistem Fact Token itu sendiri. Dan Fact Token itu banyak banget projectnya. Jadi saya nggak mau salah, walaupun saya bukan, atau saya nggak mustahil untuk salah ya. Tapi saya mencoba memberikan informasi sevalid mungkin dan juga senetral mungkin. Saya tidak mau berpihak ke kanan ataupun ke kiri. Saya tidak mau menaikkan dan juga tidak mau menurunkan, menjatuhkan suatu token ataupun cryptocurrency yang lainnya. Oke, kita bahas sekarang Cosmos ya. Jadi ada 3 berita yang sekiranya menurut saya cukup menarik untuk dibahas. Yang pertama itu, Cosmos baru saja mengumumkan mereka sedang membangun atau mengembangkan blockchain baru yang bernama Sagan. Kok pengembangnya bikin blockchain lagi? Gak serius dong sama Cosmos? Jawabannya bukan begitu. Mereka bikin blockchain lagi, tujuannya mirip-mirip sama Kusama di Polkadot. Jadi blockchain itu digunakan untuk wadah eksperimen para developer dan juga wadah untuk mencari bug-bug sebelum mereka diluncurkan atau aplikasi diluncurin di jaringan Cosmos itu sendiri. Jadi biar lebih lebih smooth lah gitu. Kemudian karena itu juga terjadi lonjakan harga kemarin ya, sempat terjadi lonjakan harga, teman-teman bisa lihat aja di video ini. Tapi menurut saya tuh nggak signifikan. Karena kenapa? Karena itu cuman reaksi pasar, terutama pelaku retail dari news itu aja, bukan karena whale yang mau masuk ke situ. Jadi ya naiknya cuma segitu, dan kemudian juga sekarang di video ini turun gitu. Kemudian berita yang kedua, jadi beritanya dari yang biasa naik dan sampai ke yang sekiranya prospek atau menarik gitu. Yang kedua ini ada hubungan dengan Terra Luna. Jadi diperkirakan awal tahun depan itu ada 160 dApps launching di Terra Luna. Hubungannya apa sama Cosmos? Gini, perlu teman-teman ketahui dulu, stablecoin asli Terra yaitu USD saat ini adalah stablecoin terbesar kelima berdasarkan kapitalisasi pasar saat videonya dibuat ya. Kemudian integrasi protokol dengan IBC, dengan Terra itu sangat berguna. Kenapa? Integrasi itu sangat-sangat memudahkan token-token yang ada di Terra itu untuk berpindah berpindah blockchain dari A, B, C menggunakan IBC, menggunakan protokol dari Cosmos itu sendiri. Jadi semakin banyak aplikasi yang ada di Terra kemudian menggunakan IBC, semakin banyak pula yang diperlukan Atom untuk mengamankan jaringannya. Jadi memang Atom itu salah satu keunggulannya, salah satu fungsinya untuk mengamankan jaringan Cosmos itu sendiri dengan cara melakukan staking. Kemudian berita yang ketiga, ini yang paling menurut saya prospek untuk jangka agak panjang. Cosmos baru saja mengumumkan melakukan kemitraan dengan Forte. Apa itu Forte? Forte itu adalah sebuah organisasi yang membangun platform blockchain untuk video game. Ini mantep nih. Kenapa saya bilang mantep? Karena gini, game itu sekarang udah menjadi sebuah industri yang profitable. Gila, keuntungan dari sebuah game itu, developer game itu besar banget. Dan juga game itu dapat menciptakan komunitas yang ujung-ujungnya mendorong token utama dari suatu blockchain itu sendiri. Sebenarnya apa sih tujuan utama antara kemitraan yang terjalin antara Cosmos dengan Forte? Jadi yang paling utama yang saya lihat itu supaya semua para pengembang dan gamer yang dapat dengan mudah mengintegrasikan ekosistem game mereka dengan jaringan blockchain Cosmos yang dapat dioperasikan. Jadi kalau udah masuk ke Cosmos memang gampang bisa ke semua blockchain lain gitu.
Ini salah satu hal yang sangat menariknya, karena kenapa? Karena perlu teman-teman ketahui, Forte itu mengumpulkan 185 juta US dollar dalam pendanaan seri A yang dipimpin oleh Graphene Gaming partner awal tahun ini. Dan kemudian juga ada lebih dari 25 pengembang game besar yang telah membangun platform di Forte. Beberapa di antaranya seperti SimCity, kemudian juga The Sim. Siapa sih yang nggak tahu The Sim? Kita anak-anak 90-an kan gitu. Kemudian juga Social City, terus kemudian juga Smite and Paladin. Ini wow, pengembang-pengembang yang udah punya nama lah ya maksudnya. Nah, perlu teman-teman ketahui lagi, hingga saat ini Forte telah menciptakan lebih dari 10 juta dompet, 10 juta wallet, mencetak lebih dari 5 juta NFT, dan memiliki lebih dari 8 juta pengguna aktif bulanan di seluruh game mitranya. Ada 8 juta loh kira-kira pengguna aktif bulanannya. Apa yang bakal dilakuin sama Cosmos untuk kemitraan ini? Cosmos akan bekerja dengan Forte untuk memastikan bahwa semua pengembang game pihak ketiga di platform Forte dapat mengakses teknologi Cosmos dengan mudah dan juga cepat. Oke. Nah, setelah itu mereka bisa loncat-loncat blockchain setelah mereka terintegrasi dengan Cosmos. Apa yang dilakukan oleh Forte? Forte akan menambahkan Atom dan mata uang berkemampuan Cosmos lainnya seperti stablecoin di jaringan Forte untuk digunakan sebagai pembayaran, likuiditas, sebagai agunan ataupun jaminan ketika mereka melakukan pinjaman, kemudian juga untuk meningkatkan utilitas token Atom lainnya. Ini udah sesuatu yang cukup jelas menurut saya. Memang pengembangan ini nggak akan sebentar, pasti butuh waktu entah 3, 4, sampai 6 tahun. Saya rasa nggak bakalan singkat. Kalaupun singkat, ya syukur alhamdulillah gitu kan. Berarti ekosistem Cosmos semakin besar. Kenapa ini bagus dari 3 berita itu? Karena gini, artinya ekosistem Cosmos terutama protokol IBC-nya akan semakin digunakan, semakin diadopsi gitu. Semakin digunakan, semakin diadopsi, semakin dibutuhkan token Atom untuk di-stack atau untuk mengamankan jaringannya. Memang token Atom itu paling utama untuk mengamankan jaringan Atom itu sendiri. Dan perlu teman-teman ketahui, kalau kita stack Atom, misalnya total stacknya itu ada 66% dari total yang beredar, itu return dari stackingnya itu sekitar 7%. Dan ketika total stacknya itu semakin berkurang, dia akan terus nambah return dari stackingnya itu sampai dengan 20%. Itu besar loh menurut saya. Dan memang jelas intinya token Atom itu untuk mengamankan jaringan Atom itu sendiri. Nanti 3 berita ini akan saya tulis di kolom deskripsi, linknya teman-teman bisa baca sendiri aja. Lebih detailnya saya ingin menyampaikan yang tadi saya sampaikan, dan juga prospek kedepannya akan semakin banyak digunakan loh si Atom ini, si Cosmos ini. Tapi ya itu balik lagi ya ke awal, ini bukan video untuk membeli Atom atau mengajak Anda untuk membeli atau menjual Atom, bukan. Saya nggak mau ke situ. Saya hanya mencoba menginformasikan potensi yang ada di Atom ataupun Cosmos terutama ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga bisa jadi referensi yang baik, dan juga semoga kita bisa lebih gampang cuan ke depannya. Salam dari saya, Restu Hadi Wijaya.